Halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel Aku SD. Dan di video kali ini gua mau update tank Dustel yang ini. Nah, di video sebelumnya sudah baru sampai part kedua ya, dan sekarang kita masuki part ketiga, di mana usia tank saat ini tuh sekarang sudah berusia sekitar kurang lebih 1 bulan ya, tetapi belum 1 bulan, hampir 1 bulan. Kira-kira kondisinya seperti apa? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat klik subscribe, juga nyalakan notifikasinya, dan like juga kalau teman-teman menyukai video ini. Kalau sudah, saya ucapin terima kasih banyak, dan langsung saja kita lanjutkan mengenai updatean tank Dustel yang satu ini. Oke teman-teman, jadi kemarin itu kan, kemarin gue melakukan planting itu tanggal 3 Oktober ya. Terus 5 hari kemudian gue melakukan trimming pertama, dan sekarang tanggal 14, berarti sekarang udah memasuki usia sekitar 11-12 ya, 12 hari. Nah, kira-kira kayak gimana? Jadi seperti ini. Oke, sekarang hari berikutnya. Sekarang tanggal 16, tepatnya usianya sudah 2 minggu dari awal planting sampai sekarang. Sebetulnya kemarin kan gua update pas 14 hari, pas tanggal 14, maaf. Sekarang 2 hari berikutnya, tanggal 16. Kenapa gua update lagi baru 2 hari? Soalnya sekarang kayaknya udah bisa melakukan untuk proses trimming kedua. Lalu hasilnya kayak gimana? Jadi seperti ini. Nah, karena ini udah padat, jadi gua nggak menancapkan lagi si hasil trimmingannya, tetapi langsung dibuang ya, karena kan udah padat. Dan setelah dipotong-potong ini kan si tanaman stem ini akan tumbuh lagi, bercabang ya. Jadi kalau kita potong 1 batang, itu dia tumbuhnya tuh nggak akan 1 batang lagi, tetapi bisa 2-3 ya, 3 batang yang tumbuh.
Oke teman-teman, jadi sekarang tanggal 24 ya, 24 Oktober, tepatnya setelah saat ini sudah memasuki usia sekitar 3 minggu ya, seminggu, 2 minggu, 3 mingguan. 1 bulan kurang ya, 1 bulan kurang seminggu. Lalu kira-kira hasilnya seperti apa? Jadi seperti ini. Nah teman-teman, jadi di usia 3 minggu ini sekarang udah muncul di atom ya, dan tentunya gue akan kasih tahu tipsnya itu cara ngilangin alga di atom ini seperti apa. Dan gue sekarang akan membersihkan tank ini dari alga di atomnya. Yang pertama nanti akan gue caranya itu, yang pertama akan gue bersihkan menggunakan manual, menggunakan tangan sendiri. Kemudian gue tambahkan udang ya. Di sini tuh belum ada algaiter apapun, ikan juga belum ada. Mungkin saat ini sudah waktunya kita menambahkan jenis udang ya. Dan selain itu juga teman-teman, di bagian depan ini ternyata itu kan gue pengen bulat-bulat ya, jadi bagian belakang itu tinggi bulat, ke depan semakin pendek ya. Tapi pas sekarang lihat agak kurang enak jadi lihatnya bagian depan ini. Jadi gue akan copot-copotin sedikit bagian depan ini, dan akan gua tanam sama jenis tanaman karpet ya. Oke, untuk itu sekarang langsung aja kita eksekusi. Nah, sambil kita trimming, gue mau sedikit cerita teman-teman, dan ini mungkin bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman yang nonton, apalagi sesama penghobi akuarium gitu kan, mau akuarium itu aquascape maupun tank biasa. Yaitu saat sekitar 1 mingguan ke belakang itu gue kemarin sakit teman-teman, sehingga bukan tank ini aja sih, tank di rumah gue itu sekitar 1 mingguan lebih nggak terawat teman-teman. Gue sakitnya itu kena gejala DBD teman-teman. Jadi kemarin itu gue panas, demamnya itu selama seminggu lebih naik turun teman-teman. Nah biasanya gue kalau demam itu pakai obat warung juga sembuh ya, tetapi kalau kemarin gue ke dokternya itu pas setelah 1 minggu gue cek darah, ternyata trombosit gue itu turun, tetapi turunnya itu nggak terlalu parah ya, dan gak mengharuskan gue dirawat. Lalu apa hubungannya dengan aquascape? Sekarang kan lagi musim penghujan, nah jadi mungkin nyamuk yang membawa bakteri virus DBD tersebut sekarang udah mulai muncul ya. Dan gue sangat menyarankan buat teman-teman, pertama teman-teman punya tank di rumah itu, gue sangat menyarankan supaya tank di rumah teman-teman itu setiap yang ada airnya diusahakan si airnya itu berarus teman-teman. Jadi jangan nggak ada arusnya atau tergenang, biasanya si nyamuk itu akan terundang ya datang ke rumah kita karena ada air gitu kan. Nah kalau airnya itu, akuariumnya itu sedikit ada arus, maka si nyamuknya itu nggak akan bisa bertelur ya, nggak akan berkembang biak di tank kita. Tapi kalau dia gak ada arus, tergenang, dia akan bertelur ya atau berkembang biak. Kalau ada ikannya sih gak masalah. Nah permasalahannya itu kemarin setiap gua habis mengganti air, gua kan di sini menggunakan airnya itu kalau ganti airnya itu menggunakan ember. Setiap gua selesai mengganti air itu, terkadang gua ada sedikit sedikit sisa gitu kan, sisa air di ember tersebut. Nah terkadang gua nggak membersihkan gitu kan, nggak membuang si air tersebut ya. Terkadang gue ya udahlah biarin aja gitu kan, mungkin nanti akan gue pakai lagi. Nah ternyata itu gak boleh teman-teman, itu bisa menyebabkan si nyamuknya itu
menyebabkan si nyamuknya itu berkembang biak ya. Dan selama masa sakit kemarin itu, selama seminggu lebih ya, gua gak mengganti air karena sakit gitu kan. Bukan hanya tank ini aja, tapi tank lain. Dan yang jadi korbannya itu yang hancur. Gua gak tahu hancurnya itu apakah bisa diperbaiki apa enggak. Yaitu tank yang di sebelah ini ya, sebelah kanannya, yang berbarengan pas saat gua bikin tank ini. Kenapa bisa hancur? Karena kalau tank yang sebelah, kalau yang tank ini itu kan gue menggunakan tabung apar, CO2 nya itu tabung apar yang 6 kilo gitu kan, otomatis akan awet ya si CO2 nya. Nah yang tank sebelah kanan itu gue menggunakan yang 1 kilo. Jadi mungkin pas kemarin gue sakit itu dia kemarin gue sempet isi ulang ya si CO2 nya, gak sempet gue racik lagi. Alhasil selama beberapa hari dia nggak gue ganti air, terus CO2 nya nggak gue injeksikan gitu kan ya, otomatis si alganya itu cukup parah, pokoknya parah banget teman-teman. Gue gak tahu apakah yang sebelah kanan itu nanti akan gue rescape apa enggak. Dan sekarang kita balik lagi ke tank ini. Nah kalau kita mau replanting atau ganti tanaman, diusahakan si tank di tanknya ini itu nggak ada fauna apapun ya, kasihan soalnya pupuk dasarnya itu akan terangkat ke atas yang bisa menyebabkan amoniak itu bisa naik ya, akan menjadi parah dari pupuk dasar tersebut. Nah kalau ada jenis udang ataupun ikan, yang ikan kecil-kecil, biasanya dia akan stres ya, akan mati. Nah teman-teman, jadi sekarang gue udah copot-copotin ya bagian depannya, akan gue tanam tanaman karpet. Dan kalau kita sudah mencopot-copotnya, kita jangan dulu tanam si tanaman karpetnya, tetapi kita bersihkan dulu di bagian depan ini, soalnya ada pupuk dasar yang terangkat, kemudian ada juga daun-daun bekas tanaman stem ya, tetapi ini tuh bekas daun daratnya ya yang rontok, yang terganti dengan daun air ya. Kita sipon dulu bagian depannya. Nah teman-teman, di sini udah ada ya paketnya, jadi gue beli online. Pertama itu gue beli tanaman karpet, yaitu jenis karpet seperti biasa, air grass. Dan kemudian gue beli udang ya, udang RCS nya. Dan sekarang pertama kita buka dulu tanaman air grass nya ya, akan kita langsung planting. Kemarin gue belinya itu secara online, cukup murah teman-teman, harganya itu sekitar 3.000 kalau nggak salah, 3.000 apa berapa ya, 3.000 rupiah per cup ini nih. Nah segini itu cuma 3.000 rupiah. Gue beli 4 dan gue beli banyak karena mungkin tank yang sebelahnya itu yang hancur. Apakah gue akan nge-rescape nya atau enggak, kemungkinan besar akan gue rescape ya. Nah untuk udang ini gue cuma beli kemarin itu berapa ya lupa, sekitar 60 ekor, nggak lebih dari 30.000 teman-teman.
it's frost and nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this life. So much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frost and nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this life. So much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frost and nice time. So much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us. Keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this light. Oke teman-teman, ini adalah kondisi setelah 1 hari setelah gue memasukkan udang ya. Setelah gue memasukkan udang, dan kemarin kan kalau kita lihat di bagian sini tuh masih ada alga diatomnya ya. Kalau sekarang ternyata 1 hari aja alga diatomnya itu udah benar-benar hilang teman-teman. Bisa teman-teman sendiri lihat ya, nggak ada alga diatom lagi, udah bersih banget. Kemarin itu di bagian tengah-tengah ini tuh, di bagian sini tuh masih ada alga diatom ya. Kalau sekarang udah bersih. Dan untuk dari warna tanaman tersendiri juga cukup bagus, cukup merah ya, terutama untuk red blood ini ya sangat bagus banget teman-teman. Seperti yang pernah gue sampaikan sebelumnya, di sini tuh gue menggunakan lampu satu ukuran teman-teman. Jadi ini tuh lampunya itu untuk lampu tank 60 cm. Ini gue menggunakan lampu Candela series S600 yang bekas tank Dustel. Dan ini tanknya kan 36 cm. Jadi gue mengakalinya itu menggunakan 2 tank ya supaya pas ukurannya. Jadi kita hitungnya itu anggap aja kita memiliki ukuran tank yang satu, atau anggap aja kita memiliki tank satu, ukurannya itu 30 cm sama 30 berarti 66 cm ya. Anggap aja hitungannya itu seperti demikian. Jadi ini tank 36 cm dan ini 30 persegi. Dan jadi gue menggunakan lampu S600 pas ya ukurannya. Gue menggunakan dua lampu dan ternyata bisa teman-teman, bagus. Dan untuk filter di sini gue menggunakan filter buatan sendiri ya, kanister, pompanya di luar. Dan untuk penjelasan tentang filter ini nanti akan gue bikin videonya khusus ya untuk filter seperti ini. Ini itu bisa digunakan untuk tank yang sejajar ya dengan filter. Jadi biar nggak ribet itu kan, biar lebih simpel aja gitu kan kalau di pinggir. Dan juga ukurannya ini sangat pas ya, sangat kecil, nggak terlalu kecil juga, pokoknya pas lah untuk ukuran segini. Nanti akan gue bikin ya reviewnya tentang kanister ini, sekaligus mungkin akan gue giveaway ya si filternya. Makanya dari itu jangan lupa buat subscribe aja channel ini biar nanti teman-teman gak ketinggalan ya video tentang kanister ini. Oke, mungkin teman-teman untuk di video kali ini cukup sampai di sini aja terlebih dahulu.
Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Dan kalau ada yang mau tanyakan aja di kolom komentar, nanti akan gue usahakan jawab. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe-nya biar nanti gak ketinggalan updatean mengenai tank yang satu ini, juga video-video lainnya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.